Halo semuanya, kembali lagi di New Monster ID. Nah, hari ini kebetulan gue lagi pengen recap film Godzilla klasik lagi cuy ceritanya. Sekaligus melengkapi film Godzilla di era Heisei, yang rupanya baru 3 film yang gue recap sampai sekarang. Film yang akan kita recap berjudul Godzilla vs Mothra, atau yang juga dikenal sebagai Godzilla and Mothra The Battle for Earth. Ini adalah film ke-19 dalam franchise Godzilla, sekaligus merupakan film keempat di era Heisei. Selain Godzilla dan juga Mothra, film ini menampilkan karakter monster lain, yaitu Batra, di mana ceritanya sendiri berfokus pada usaha Batra dan Mothra untuk menghentikan Godzilla yang muncul dan menyerang Yokohama. So, kalau gitu selamat menonton dan... Oke guys, aku hujan-hujan mau makan mie goreng. The world needs him. Setelah peristiwa pertarungan antara Godzilla versus King Ghidorah di film sebelumnya, atau tepatnya pada pertengahan tahun 1992, ada sebuah meteorit yang masuk ke bumi dan jatuh di palung Ogasawara, di sekitar wilayah Pasifik. Efek dari jatuhnya meteor itu malah membangunkan si Raja Monster Godzilla. NASA juga mengkonfirmasi kalau efek yang ditimbulkan menyebabkan munculnya angin topan raksasa di sekitar Kepulauan Indonesia bagian selatan. Satu buah telur raksasa secara nggak sengaja juga terekspos, setelah sebelumnya telur itu tertimbun di bawah tanah dalam waktu yang sangat lama. Next, kemudian 1 bulan setelahnya di wilayah Thailand, ada seorang penjelajah yang bernama Takuya yang lagi melakukan penggalian di sebuah situs lokal. Rupanya si Takuya ini diam-diam mencuri sebuah artefak kuno. Gempa kemudian terjadi nggak lama setelah artefak tersebut diambil. Untungnya Takuya berhasil selamat. Tapi sialnya ketika berada di luar, dia langsung disambut sama Pak Polisi. 5 bulan kemudian, Takuya yang masih berada di dalam penjara, tiba-tiba dijenguk sama perwakilan Perdana Menteri Jepang, yang menawarkan pembebasan Takuya. Tapi dengan syarat, Takuya harus mau melakukan ekspedisi ke sebuah pulau, yang bernama Infant Island, yang dikabarkan berada di sekitar Indonesia. Takuya akan pergi bersama dengan mantan istrinya yang bernama Masako, dan juga 1 orang yang lain yang bernama Kenji Ando. Dia adalah salah seorang yang memegang kendali atas pulau tersebut, yang kebetulan dia ini bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Marutomo. Takuya sengaja diminta ke sana untuk menyelidiki fenomena penampakan telur raksasa yang muncul pasca jatuhnya meteor beberapa bulan yang lalu. Namun alih-alih menerima tawaran tersebut, Takuya malah menolaknya. Takuya sepertinya nggak sudi kalau harus bekerja bareng sama mantan istrinya. Takuya juga yakin kalau dalam waktu seminggu lagi dia juga bisa bebas. Ngapain repot-repot juga dibantu sama orang lain. Tapi nyatanya menurut hukum yang berlaku di negara ini, setiap tindak pencurian itu termasuk dalam kategori kejahatan berat. Dan Takuya bisa dipenjara selama 15 tahun lamanya. Reconsidered your sentence. I think you're going to be in here for a while. Masako! Wait! Masako! Sementara itu, di Badan Penelitian Lingkungan telah dilaporkan terjadi peningkatan suhu dan beberapa anomali udara di lokasi jatuhnya meteor. Kebetulan orang-orang ini juga tahu kalau lokasi tersebut adalah lokasi yang sama dengan tempat di mana Godzilla tertidur. Nah, masalahnya adalah sampai sekarang si Godzilla belum ditemukan di mana keberadaannya. Next, di tempat lain, Takuya, Masako, dan juga Kenji akhirnya sampai di Infant Island. Mereka bertiga berjalan menelusuri hutan lebat, melewati jembatan rusak, kecebur sungai, dan juga terjebak di atas air terjun. Sampai kemudian esok harinya mereka menemukan kalau ada sebuah goa misterius, tepat di balik air terjun, di mana di dalamnya ternyata berisi penggambaran 2 ekor serangga raksasa yang terlihat saling bertarung. That's hard to believe. Nah, karena penasaran, mereka lalu mencoba mengeksplorasi lebih dalam lagi, yang kemudian membawa mereka menemukan sebuah telur raksasa. Sepasang peri kecil yang disebut sebagai Sobijin, atau kalau di film ini disebut Cosmos, muncul dan mengagetkan mereka bertiga. 2 Sobijin kecil ini menjelaskan kalau Sobijin telah hidup di bumi jauh sebelum manusia ada, dan telur raksasa yang ada di hadapan mereka itu adalah telur milik Mothra, atau Mothra itu sendiri. Jadi 12.000 tahun yang lalu diceritakan kalau Mothra adalah sang dewa pelindung
pelindung bumi, sekaligus pelindung bangsa Sobijin. Pada saat itu juga diceritakan ada yang namanya peradaban maju di bumi. Baik Sobijin dan peradaban maju tersebut semuanya berjalan harmonis. Sampai pada suatu ketika ada beberapa orang ilmuwan yang mencoba mengendalikan iklim bumi, sehingga akibatnya membuat bumi menjadi marah. Dan karena itu bumi lalu menciptakan seekor kaiju yang bernama Batra. Seekor ngengat dewa jantan yang mirip banget dengan Mothra, tapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Versi jahat dari Mothra lah ibaratnya. Nah, Batra sengaja diciptakan untuk menghancurkan peradaban sekaligus perangkat pengontrol cuaca milik manusia. Tetapi kemudian semuanya menjadi tidak terkendali, di mana Batra mulai merusak planet dan berniat memusnahkan manusia karena dianggap sebagai penyakit yang menginfeksi bumi. Mothra kemudian dikirim oleh bumi untuk melawan Batra, di mana Batra pada akhirnya kalah dan tersegel di Laut Utara. Sobijin juga menjelaskan kalau dampak dari jatuhnya meteorit sebelumnya telah membuat telur Mothra yang terkubur terungkap kembali. Dan hal yang sama juga terjadi dengan Batra, di mana makhluk itu kemungkinan telah bangkit kembali. Sementara itu di dekat Gunung Fuji, Jepang, telah terjadi demo yang menuntut perusahaan Marutomo untuk menghentikan proyek eksplorasi alam di sekitar pegunungan. CEO perusahaan yang bernama Takeshi kebetulan juga ada di tempat. Namun sepertinya beliau nggak peduli cuy. Mau demo kek, mau ngapain terserah. Yang penting rencana pembangunannya sukses gitu kan. Nah, nggak lama setelah itu Takeshi lalu mendapatkan kabar kalau ada sebuah telur raksasa yang ditemukan di Infant Island. Karena itu pihak perusahaan kemudian mengirimkan kapal barang ke pulau tersebut untuk mengambil telur dengan dalih seakan-akan mereka ingin melindunginya. Masako dan Kenji juga berhasil meyakinkan Sobijin kalau perusahaan tempat mereka bekerja mempunyai niat baik bagi telur itu. Next, kemudian pihak Jepang juga dikagetkan dengan kemunculan Batra yang diperkirakan sedang menuju ke wilayah Nagoya. Pasukan JSDF pun disiapkan. Namun ketika berhadapan dengan Batra, pihak militer ternyata nggak bisa berbuat banyak. It's not even hurt. Dari sana, Batra kemudian pergi dan meninggalkan kehancuran. Batra berniat pergi menuju ke perairan di sekitar Kepulauan Filipina, tempat di mana telur Mothra sedang dibawa. Nah, yang lebih kacaunya lagi nih, si Godzilla ternyata juga ikutan muncul menuju ke arah telur Mothra yang sedikit lagi akan menetas menjadi larva. What could it be? It's Godzilla. So where's Godzilla now? Sadar akan menjadi bahaya, Takuya mencoba melepaskan tali pengait yang menghubungkan kapal mereka ke Mothra. Namun rupanya Kenji menghentikannya. Dia nggak mau kalau semua upaya yang dilakukan oleh perusahaan Marutomo menjadi sia-sia. Dan setelah terjadi perkelahian singkat, Takuya pada akhirnya berhasil melepaskan telur itu. Next, kemudian setelah itu Godzilla yang melihat larva Mothra udah menetas langsung menembakkan napas atomnya. Untungnya Mothra berhasil menghindarinya. Pertarungan di antara kedua makhluk itu nggak bisa dihindari. Sampai kemudian Batra juga ikutan muncul dan bergabung dalam pertarungan. Di sini Mothra sepertinya memilih untuk mundur. Di mana sekarang yang terjadi adalah pertarungan antara Godzilla melawan Batra. No, they're getting pissed off. Pertarungan mereka terus berlanjut di bawah air, di mana efek yang dihasilkan sampai-sampai menyebabkan sebuah retakan besar di lempeng laut Filipina, yang kemudian malah menelan kedua makhluk itu. Setelah kejadian tersebut, Masako, Takuya, dan Kenji beserta Sobijin memilih untuk beristirahat di sebuah hotel di Filipina. Ya, santai-santai lah cuy. Tapi esok harinya, Takuya dan Masako menemukan kalau Kenji telah menculik Sobijin dan membawa mereka ke perusahaan Marutomo. Nah, rupanya si Pak Takeshi ini bermaksud menggunakan para Sobijin untuk tujuan promosi, sekaligus mendapatkan keuntungan. Telurnya nggak dapet, peri kecil kayak begini juga oke lah ya. Nah, sementara itu Takuya dan Masako kini sudah tiba di Jepang. Tapi bukan cuma mereka aja yang kepengen menyelamatkan Sobijin, karena beberapa waktu kemudian Mothra juga sudah memasuki Tokyo dalam upaya untuk menyelamatkan Sobijin.
Sebenarnya Mothra datang cuma ingin menyelamatkan Sobijin aja. Beda dengan Batra yang sekalinya datang langsung ngobrak-ngabrik kota. Tapi di sini pemerintah Jepang nggak peduli. Mau Mothra, Batra, Cetra, Sutra sama aja gitu kan. Roboh-roboh juga gedung di sekitarnya. Belum lagi nih, Sobijin dikabarkan menghilang dari kantor Marutomo, di mana ternyata Takuya yang telah mencurinya. Takuya berencana menjual Sobijin ke seorang warga negara Amerika dengan harga $1 juta, dan dengan uang sebanyak itu Takuya bisa memulai hidupnya yang baru. Sementara itu Jepang kini mengerahkan JSDF untuk menghalau pergerakan Mothra yang mengakibatkan Mothra terus bergerak dan masuk ke tengah kota. Nah, di tempat lain, Masako berusaha menghentikan Takuya yang berniat menjual Sobijin. Masako pada akhirnya berhasil meyakinkan Takuya kalau apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Dan tepat ketika Mothra sampai di pusat kota, Takuya dan yang lainnya berhasil mempertemukan Sobijin dengan Mothra. Sobijin membujuk Mothra supaya jangan membuat kerusakan, sekaligus meyakinkan kalau mereka baik-baik aja. Dimana setelah itu Mothra pun nurut dan berniat pergi meninggalkan kota. Tapi pihak militer rupanya malah melakukan serangan berikutnya, yang kemudian membuat Mothra terluka cukup parah. Dari sana, Mothra kemudian menaiki sebuah gedung parlemen dan mulai mengakhiri siklus larvanya. Mothra's not dying. This is just the end of its larval stage. Sementara itu, Godzilla dikabarkan telah bangkit kembali. Godzilla berhasil menyelinap melewati lempeng tektonik di sekitar kerak bumi, dan kemudian muncul di Gunung Fuji. Nah, di tempat lain, Batra juga dilaporkan telah membebaskan diri dari kerak bumi, dan terus bergerak menuju ke arah Jepang. Singkat cerita, baik Mothra dan Batra kini sudah mencapai ke bentuk imago mereka, di mana keduanya kemudian bertemu kembali di kota Yokohama, dan mereka mulai bertarung sekali lagi. Dalam pertarungan tersebut, tiba-tiba aja nih si Godzilla datang, dan mengacaukan pertempuran antara Mothra melawan Batra. Ketika melihat Godzilla datang, Batra langsung melancarkan serangan yang kemudian namun rupanya Godzilla belum kalah. Dia bangkit kembali yang langsung mencengkeram Batra dan kemudian membantingnya. Mengetahui kalau Godzilla ternyata begitu kuat, kedua ngengat ini lalu saling berdiskusi dan memutuskan untuk bergabung melawan Godzilla. Mereka sepakat kalau Godzilla bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi planet ini. Mothra memulai serangan menggunakan Arc Lightning yang membuat Godzilla kewalahan, dan bahkan membuat napas atom Godzilla jadi boncos. Tapi sialnya Godzilla masih punya serangan lain, yaitu Nuclear Pulse yang kemudian membuat Mothra langsung terjatuh. Batra nggak tinggal diam. Dia menyelamatkan Mothra, dan dari sana keduanya melakukan serangan secara bersama-sama. Dan setelah melalui pertarungan yang seru, pada akhirnya Mothra dan Batra berhasil mengalahkan Godzilla. Mereka sekarang berniat membuang Godzilla ke lautan. Namun sial, pada saat Batra akan mengangkat Godzilla, tiba-tiba Godzilla bangkit lagi dan langsung menggigit leher Batra, yang kemudian dilanjutkan dengan menembakkan napas atom tepat ke dalam lukanya. Mothra dan Batra memang sempat mengangkat tubuh Godzilla, tapi karena luka yang dideritanya membuat Batra harus mati. Nah, karena nggak ada pilihan lain, Mothra mau nggak mau harus menjatuhkan Godzilla dan juga Batra yang udah nggak bernyawa ke dalam lautan. Dengan menggunakan sayapnya, Mothra kemudian menyegel Godzilla dan menguburnya di bawah laut. Kemudian keesokan paginya, Sobijin menjelaskan kalau sebenarnya Batra akan terbangun di akhir abad ke-20. Karena setelah Batra dikalahkan Mothra di zaman dahulu, dia ditugaskan untuk menghancurkan asteroid yang lebih besar, yang diramalkan akan mengancam bumi pada tahun 1999 nanti. Nah, karena sekarang Batra udah mati, maka Mothra yang akan menggantikan Batra dan menghentikan tabrakan di masa depan. Next, setelah itu Mothra dan Sobijin mengucapkan selamat tinggal, di mana mereka kemudian pergi meninggalkan bumi. Nah, itu dia tadi Godzilla vs Mothra di era Heisei. Gimana, lanjut lagi nggak? Ya, kalau banyak yang minta supaya dilanjutin sampai habis film-film di era Heisei, gue siap kok recap lagi. Sebenarnya gue tuh gatel ya pengen bahas teori atau breakdown seputar Monsterverse lagi cuy. Tapi karena belum ada yang enak banget untuk dibahas, sementara ya alur cerita film monster aja ya. Masih oke kan ya? Oke lah kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Looking